Ya, selanjutnya ini hati-hati terutama bagi Anda para pengguna layanan pay later di berbagai aplikasi penyedia jasa tersebut. Karena melalui jaringan teknologi, oknum dapat merampok saldo pengguna pay later meski tidak menggunakan one-time password atau kode OTP. Ya, namun sayangnya korban tetap diminta pelaku jasa keuangan untuk melunasi tagihan. Meski sudah mengurus dan melapor bahwa tidak melakukan transaksi tersebut. Tak pernah terbayangkan oleh Eristia Wulandari, fasilitas pay later yang dimilikinya dimanfaatkan oleh oknum. Pada 2 Mei 2024, pada rentang pukul 21.34 sampai 21.39, terjadi transaksi sebanyak 5 kali pada GoPay letternya. 1 juta, 2,4 juta, 1,4 juta, 5 juta, dan 3,7 juta rupiah digasak untuk pembayaran tagihan PLN pasca bayar dan pembelian token listrik. Eristia mendapatkan notifikasi one-time password OTP di ponselnya, sesuatu yang tidak dia minta. Eristia sudah mengurus kasus yang menimpanya ini dengan bertelepon dan bersurat ke PT Multi Finance Anak Bangsa, menyambangi kantor Gojek, hingga melapor ke kepolisian. Eristia masih menanti respon baik manajemen GoPay karena tidak ingin membayar tagihan yang tidak dia lakukan. Tutup aja aplikasinya dulu gitu ya, atau ganti, atau apalagi perubahan-perubahannya tuh kita harus tahu ada perubahan data atau enggak gitu. Lebih ke situ sih. Dan perhatikan limit pay letternya. Lebih baik nggak usah make aja sih kalau menurut aku. Lebih aman sih, lebih aman cash aja sekarang. Sebelum Eristia, kasus serupa menimpa Teddy Eka Supriyandi pada 2 September 2023. Teddy kehilangan saldo GoPay letternya sejumlah 9 juta rupiah seketika. Tanpa ada notifikasi OTP, saldo dipakai oknum membeli token listrik PLN dalam 9 kali transaksi dengan nama penerima yang berbeda-beda dan bukan anggota keluarganya. Aku coba berusaha tetap kontak ke Gojek, akhirnya sampai dapat dia bilang kita coba blokir aja gitu. Tapi dana yang sudah terjadi itu di luar tanggung jawab kami. Bapaknya harus tetap bayar. Loh, aku bilang saya nggak mau, aku bilang gitu. Saya udah ini bukan saya yang pakai, aku bilang gitu. Ada jelas-jelas lihat nama ini dan proses dan at some point mereka tetap masih suka nyalahin saya. Itu kan melalui proses OTP dan persetujuan bapak, dia bilang gitu. Logikanya itu tidak ada OTP satupun yang masuk, aku bilang. Pada 16 Oktober 2023, Teddy pun memutuskan untuk melunasi seluruh tagihan yang tidak ia gunakan ke GoPay Letter, sehingga lebih dari 10 juta rupiah untuk pokok utang dan bunganya. Hal itu dilakukan untuk menghindari datangnya debt collector ke rumah dan mengganggu keluarganya. Untuk mengkonfirmasi kasus ini, tim liputan CNN TV telah berusaha meminta wawancara dengan manajemen GoPay Letter. Sayangnya, manajemen tidak menerima permohonan tersebut sampai berita ini ditayangkan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat, sepanjang Januari 2023 sampai Mei 2024 telah menerima 34.000 pengaduan di sektor jasa keuangan dan 954 aduan merupakan aduan terkait pay later dan aduan paling banyak terkait perbankan. Itu di sini memang PUJK nanti akan melakukan itu. Istilahnya akan melakukan pemeriksaan ya, investigasi terkait kasus yang ada. Kalau misalkan dari hasil PUJK tadi itu ternyata itu mengatakan bahwa konsumen salah, harus bayar dan sebagainya. Sebetulnya silakan nyampaikan kepada kepada kami ke OJK tadi 157. Di balik kemudahan yang disajikan digitalisasi produk jasa keuangan, ada risiko yang mengintai konsumen. OJK mengimbau agar masyarakat menjadi konsumen yang cerdas. Desi Aritonang, Maria Oktober, Jakarta.